Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang perbedaan dari macam-macam jamak. Sebagaimana kita ketahui bahwa kalimat isim dilihat dari segi makna nominalnya di sini ada 3. Manakala kalimat isim itu mengandung makna 1, maka ini disebut dengan mufrad. Kemudian manakala mengandung makna 2, maka disebut dengan tasniyah. Manakala memiliki makna yang lebih dari 2, maka ini disebut dengan jamak. Fokus kita pembahasan pada kali ini adalah tentang makna jamak, di mana kalimat isim yang mengandung makna lebih dari 2 ini tidak hanya sekedar jamak. Nanti akan ada yang namanya isim jamak, kemudian ada juga yang namanya isim jenis, dan juga beberapa istilah yang lain. Jadi pembahasan kali ini adalah tentang kalimat isim yang maknanya lebih dari 2, di mana di sana terdapat berbagai macam istilah dari jamak, isim jenis jamak, dan lain sebagainya. Kita mulai dari istilah yang pertama, yaitu istilah jamak. Apakah jamak itu? Jamak ini adalah merupakan istilah yang sering kali kita dengar sebagai kalimat isim yang mengandung makna lebih dari 2. Di mana jamak di sini ada 2 macam. Yang pertama, ada yang disebut dengan jamak salim. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan jamak taksir. Untuk jamak salim ini ada 2. Ada yang khusus untuk mudzakkar, sehingga sering kita sebut dengan jamak mudzakkar salim, dan ada pula yang khusus untuk muannas, yang sering kali secara khusus kita sebut dengan jamak muannas salim. Sementara untuk jamak taksir di sini ada yang masuk dalam kategori jamak killah, dan ada yang masuk dalam kategori jamak kathroh. Jamak killah di sini adalah kalimat isim yang masuk dalam kategori jamak taksir, namun makna banyak yang terkandung di dalam jamak taksir killah di sini tidak lebih dari 10. Jadi hitungannya 3, 4, 5 hingga 10. Namun untuk jamak taksir yang masuk dalam kategori kasroh, ini hitungannya adalah lebih dari 10. Jadi dimulai dari 3, 4, 5, 10, 11, 12, dan seterusnya. Untuk jamak salim yang mudzakkar atau seringkali kita sebut dengan jamak mudzakkar salim, ini contohnya seperti lafadz muslimuna. Muslimuna ini berasal dari bentuk mufrad muslimun. Sementara untuk yang muannas salim ini sama berasal dari bentuk mufrad yang muslim. Selanjutnya karena di sini muannas maka bentuknya pun berbeda, sehingga untuk yang mudzakkar muslimuna, untuk yang muannas muslimatun atau muslimatin. Sementara untuk jamak taksir bentuk jamaknya berubah dari bentuk mufradnya, seperti lafadz qalamun itu nanti akan berubah menjadi aqlamun. Kitabun akan berubah menjadi kutubun, dan seterusnya. Pembahasan secara terperinci tentang jamak salim baik yang mudzakkar maupun muannas, begitu juga dengan jamak taksir baik yang killah maupun yang kathroh, telah kita perinci pada pembahasan-pembahasan sebelumnya. Silakan untuk dipelajarin kembali. Fokus kita kali ini adalah tentang perbedaan istilah jamak dengan istilah-istilah yang lain. Yang dimaksud dengan jamak itu adalah setiap lafadz yang dalam hal ini adalah berupa kalimat isim yang menunjukkan kepada sekumpulan uhad atau kumpulan dari beberapa individu
di mana uhad atau lafadz-lafadz yang berbentuk mufrad tersebut dirangkai dengan huruf athof. Sekali lagi, jamak itu adalah kalimat isim yang menunjukkan sekumpulan beberapa uhad. Uhad ini adalah lafadz-lafadz yang berbentuk mufrad. Jadi bisa kita katakan dengan lafadz-lafadz mufrad. Jadi sekumpulan beberapa kalimat isim mufrad di mana lafadz-lafadz tersebut terangkai dengan huruf athof. Ketika kita katakan dengan lafadz muslimuna, maka lafadz muslimuna ini adalah merupakan rangkaian dari beberapa uhad, rangkaian dari beberapa isim mufrad, di mana isim-isim mufrad tersebut terangkai dengan huruf athof. Ketika mengatakan muslimuna, seolah-olah kita mengatakan dengan muslimun, wa muslimun, wa muslimun, dan seterusnya. Begitu juga dengan manakala kita katakan dengan rijalun, beberapa orang laki-laki, maka lafadz rijalun ini terangkai dari beberapa uhad atau terangkai dari beberapa isim mufrad, di mana isim mufrad itu nantinya dirangkai dengan huruf athof. Jadi lafadz rijalun itu terangkai dari lafadz rojulun, wa rojulun, wa rojulun, dan seterusnya. Ini yang dimaksud dengan jamak. Pengertian ini nanti akan menjadi pembeda dari istilah-istilah jamak yang lain. Jadi lafadz rijalun ini adalah bentuk jamaknya, sementara bentuk mufradnya adalah lafadz rojulun, di mana lafadz rojulun dengan rijalun ini merupakan suatu kalimat yang memiliki bentuk asal yang sama, yaitu bentuk asalnya adalah ro, jim, lam. Selanjutnya ketika dibentuk jamak menjadi rijalun. Begitu juga dengan lafadz muslimuna, antara muslimuna yang merupakan bentuk jamak dan lafadz muslimun yang merupakan bentuk uhad atau bentuk mufrad, ini memiliki akar kata yang sama, yaitu akar katanya adalah sin, lam, dan mim. Begitu juga dengan contoh-contoh kalimat yang lain. Kutubun adalah bentuk jamak yang merupakan lafadz yang terangkai dari beberapa uhad yang berupa lafadz kitabun, kitabun, wa kitabun, wa kitabun, di mana antara bentuk jamaknya yaitu lafadz kutubun dengan bentuk mufradnya yaitu lafadz kitabun memiliki asal kata yang sama atau memiliki akar kata yang sama, yaitu berupa huruf kaf, ta, dan ba. Selanjutnya ketentuan di dalam jamak. Yang pertama adalah dhomer yang digunakan untuk menunjukkan lafadz yang berbentuk jamak ini haruslah berupa dhomer yang jamak pula. Sekali lagi, dhomer yang digunakan untuk menunjukkan kata jamak ini haruslah berupa dhomer jamak pula. Ini adalah ketentuan dasar. Kita ambil contoh seperti lafadz al-muslimuna. Al-muslimuna yadhabuna ilal masjid. Kita perhatikan di sini lafadz al-muslimuna. Lafadz al-muslimuna ini adalah lafadz yang masuk dalam kategori jamak al-muslimuna. Sementara lafadz yadhabuna ini adalah kalimat fi'il, di mana pada kalimat fi'il tersebut terdapat dhomer yang maknanya kembali kepada lafadz al-muslimuna. Dhomer yang terdapat pada lafadz yadhabuna yang dalam hal ini berupa wawu, ini haruslah berupa dhomer jamak ula. Tidak boleh dhomer tersebut berupa dhomer tasniah ataupun dhomer mufrad. Jadi tidak boleh kita katakan al-muslimuna yadhabu, di mana dhomer yang terkandung pada lafadz yadhabu itu adalah dhomer huwa, dan huwa ini bukan merupakan dhomer jamak melainkan dhomer mufrad. Ini yang dimaksud dengan dhomer yang digunakan untuk menunjukkan kata jamak itu haruslah berupa dhomer jamak pula. Atau kita gunakan dhomer tasniah, al-muslimuna
Yadhabani, ini juga tidak boleh. Kenapa? Karena dhamir yang ada pada lafaz yadhabani ini bukan dhamir jamak, melainkan dhamir tasniyah, yaitu yang berupa alif tasniyah. Jadi dhamir yang digunakan untuk menunjukkan kalimat yang termasuk dalam kategori jamak ini haruslah berupa dhamir jamak. Kita ambil contoh yang lain, seperti lafaz at-thalibatu yaqra'na al-kutuba. At-thalibatu adapun beberapa pelajar perempuan, yaqra'na ialah membaca siapa mereka al-kutuba kepada beberapa kitab. At-thalibat ini adalah kalimat jamak. Kalimat yang mengandung makna jamak, namun di sini masuk dalam kategori jamak. Dan lafaz yaqra'na di sini terdapat dhamir, yaitu yang berupa nun niswah, di mana nun niswah di sini adalah dhamir yang berbentuk jamak. Pernyataan ini sudah dapat dibenarkan karena dhamir yang digunakan untuk menunjukkan lafaz at-thalibat yang berupa lafaz jamak ini sama-sama berbentuk jamak pula. Tidak boleh kita katakan at-thalibatu taqra'u, di mana lafaz taqra'u di sana terkandung dhamir yaitu yang berupa dhamir hiya, dan hiya ini adalah dhamir yang berbentuk mufrad. Ini pun tidak boleh. Jadi harus sama-sama berbentuk jamak. Kemudian ketentuan yang kedua, untuk lafaz yang berbentuk jamak manakala diberi sifat atau diberi naat, maka naat atau sifatnya ini harus berupa jamak pula, tidak boleh berbentuk yang lain. Ini adalah ketentuan dasarnya. Contohnya seperti lafaz al-muslimuna, al-mujtahiduna, yusalluna fil masjidi. Al-muslimuna adapun orang-orang muslim, al-mujtahiduna yang bersungguh-sungguh siapa mereka al-muslimun, yusalluna ialah solat siapa mereka al-muslimun fil masjidi di masjid. Di sini lafaz al-muslimun adalah lafaz jamak, lafaz yang berbentuk jamak, tepatnya adalah jamak mudzakkar salim. Manakala lafaz al-muslimuna ini diberi sifat atau diberi naat, maka naatnya pun harus berbentuk jamak pula, tidak boleh berbentuk tasniyah ataupun berbentuk mufrad. Jadi tidak boleh kita katakan al-muslimuna al-mujtahidu, di mana lafaz al-mujtahidu di sini berbentuk mufrad. Ini dianggap sebagai kalimat yang salah. Atau berbentuk tasniyah al-mujtahidani, ini juga tidak diperbolehkan. Jadi kaidah dasarnya, manakala lafaz jamak mau diberi naat atau mau diberi sifat, maka naatnya pun harus berbentuk jamak pula. Namun ada pula kaidah lanjutan yang menyatakan bahwa lafaz yang berbentuk jamak itu boleh pula diberi naat atau sifat yang berbentuk mufrad muannas. Jadi manakala kita katakan al-kutubu al-hamra'u fil fasli, al-kutubu adapun beberapa kitab, al-hamra yang berwarna merah, fil fasli ialah ada di dalam kelas. Lafaz al-kutub ini adalah kalimat yang berbentuk jamak. Sementara lafaz al-hamra ini adalah naat atau sifat daripada lafaz al-kutub yang bentuknya tidak berbentuk jamak melainkan berbentuk mufrad muannas. Hal tersebut berdasarkan kaidah kullu jam'in muannasun, di mana lafaz al-kutub yang berbentuk jamak ini boleh pula dihukumin sebagai mufrad muannas, sehingga di sini naatnya pun berbentuk mufrad muannas. Namun ini adalah kaidah lanjutan. Untuk kaidah dasarnya, ketentuan dasarnya adalah lafaz yang berbentuk jamak manakala akan diberi naat ataupun sifat haruslah berbentuk lafaz yang sama-sama berupa lafaz jamak pula.
Selanjutnya untuk ketentuan yang ketiga adalah menurut pendapat yang sahih, lafadz jamak ini tidak boleh dibentuk sebagai tamyiz. Jadi tamyiz tidak boleh berbentuk jamak, di mana dalam kaidah dikatakan bahwa tamyiz harus berbentuk mufrad. Jadi tidak boleh kita katakan li ahada asyara kutuban. Li ialah milikku, ahada asyara kutuban, adapun 11 kutuban beberapa kitab, di mana lafadz kutuban ini merupakan tamyiz daripada lafadz ahada asyara. Susunan ini dianggap susunan yang salah. Kenapa? Karena tamyiznya di sini berupa lafadz yang berbentuk jamak. Yang benar haruslah berbentuk mufrad. Jadi di sini yang benar dikatakan li ahada asyara kitaban, dan kitaban ini berbentuk mufrad. Jadi pada ketentuan yang ketiga, lafadz yang berbentuk jamak di sini tidak boleh dijadikan sebagai tamyiz. Ini adalah jamak beserta ketentuan-ketentuannya, di mana pada pengertian dan ketentuan-ketentuan yang ada pada jamak inilah yang akan menjadi pembeda dari istilah jamak yang lainnya. Demikianlah pembahasan tentang istilah jamak kali ini. Untuk pembahasan tentang istilah jamak yang lain yang berupa isim jamak ataupun isim jenis jamak akan kita bahas pada pembahasan selanjutnya. Silakan dipelajarin dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.